Mengatasi akar penyebab pemadatan tanah. Mengapa lapisan tanah yang padat terbentuk? Apa penyebabnya? Seperti yang disebutkan di atas, lapisan tanah bajak dibentuk oleh seringnya penggunaan mesin berat. Karenanya, lapisan ini disebut lapisan tanah bajak. Kotoran ternak dengan residu antibiotik, pestisida kimia, pupuk dan herbisida semuanya memperburuk masalah. Metode pertanian konvensional yang berlaku menyebabkan lapisan tanah bajak. Tanpa membuang pertanian konvensional, Anda tidak bisa menghilangkan ini. Saya telah mencoba mencari cara untuk mendamaikan pengelolaan tanah dan pertanian konvensional, tetapi tidak bisa. Dua yang saling eksklusif telah menjadi sangat jelas bagi saya. Anda harus menyelesaikan pemadatan tanah jika Anda ingin mendapatkan hasil yang berkelanjutan selama bertahun-tahun. Turun dari alat berat itu. Mereka nyaman, tetapi mereka adalah penyebab utama dalam menghancurkan tanah. Untuk ladang, rumah kaca, dan kebun, Anda harus menahan diri dari penggunaan kendaraan berat. Jika harus menggunakan mesin, gunakan yang ringan. Kendaraan berat mungkin diizinkan dalam beberapa metode pertanian yang luar biasa. Misalnya, di mana traktor dilengkapi dengan GPS dan sangat hati-hati agar roda-rodanya selalu bergerak di jalur yang sama dan tidak pernah memasuki daerah di mana akar tanaman tumbuh. Benar-benar menghindari kotoran ternak yang tidak bersertifikat bebas dari semua antibiotik. Akumulasi antibiotik yang disebabkan oleh kebiasaan input kotoran ternak yang jelas tidak ada asalnya dapat menghambat aktivitas mikroorganisme tanah. Itulah sebabnya pertanian organik tidak mengizinkan kotoran ternak semacam itu. Beralih dari bahan kimia ke bahan alami. Tanah yang terkontaminasi oleh bahan kimia dengan demikian memiliki aktivitas mikroba yang rendah, tidak merespon masukan pupuk, sehingga petani akan lebih banyak menggunakan pupuk kimia. Lepaskan diri dari siklus ini. Belajar membuat pupuk jadam yang sangat sederhana yang bisa menggantikan bahan kimia. Mikroorganisme asli mungkin merupakan cara terbaik dalam mengatasi pemadatan tanah. Minimalkan penggunaan bahan kimia dan terapkan JMS atau jadam larutan mikroorganisme. Untuk waktu yang lama, ketika populasi dan keanekaragaman mikroba meningkat, bahan kimia yang terperangkap di lapisan tanah yang dipadatkan akan mulai larut. Lambat laun, lapisan tersebut akan hilang. Ini mengarah pada dekomposisi bahan organik yang lebih cepat, sehingga tidak kebutuhan akan pupuk kimia. Tidak banyak yang memberikan solusi untuk pemadatan tanah. Namun, berdasarkan pengalaman, saya dapat berbicara dengan keyakinan bahwa JMS yang dikombinasikan dengan metode cover crop adalah solusi terbaik. Apa yang terlihat mewakili apa yang tidak terlihat. Apa yang terlihat yaitu tanaman Anda, dan apa yang tidak terlihat yaitu akar. Kita semua menginginkan hasil yang tinggi. Agar tanaman menghasilkan banyak buah, bukunya harus cukup pendek dengan tunas baru yang keluar terus-menerus. Itu menyediakan sejumlah besar kuncup bunga dan buah-buahan. Perbedaan ini dapat menghasilkan lebih dari 10 kali lipat perbedaan hasil dalam jenis tanaman yang sama. Akar harus memanjang lebar dan dalam agar tanaman menghasilkan tunas baru untuk berbuah. Singkatnya, hasil tinggi adalah luas total akar yang bersentuhan dengan makanan nabati atau pupuk. Banyak orang beranggapan bahwa pemberian pupuk dasar yang melimpah atau pupuk yang Anda masukkan sebelum tanam, dan pupuk tambahan atau pupuk yang Anda berikan setelah tanaman mulai tumbuh
akan menghasilkan lebih banyak tunas. Itu salah. Ini seperti hanya menyiapkan fondasi sedalam 2 meter dan mencoba mengangkat gedung 10 lantai. Bertani dimulai dengan prinsip sederhana. Apa yang terlihat seperti bangunan mewakili apa yang tidak terlihat, yaitu fondasinya. Tanaman itu cerdas. Mereka melihat di mana mereka tumbuh dan tumbuh hanya sejauh itu mungkin. Jadikan tanahmu seperti jamur daun. Temukan rahasia pengelolaan tanah di alam. Lihatlah tanah yang terbentuk dari cetakan daun atau lehmol di pegunungan, ladang, dan hutan yang berdekatan. Itu telah ada selama ribuan tahun. Tempat-tempat yang dekat dengan bidang Anda memiliki lingkungan yang paling mirip dengan bidang Anda. Jadam percaya jamur daun adalah tanah yang ideal. Pertanian organik adalah tentang menemukan jawaban dari alam. Berikut adalah 3 prinsip pengelolaan tanah dalam pertanian organik Jadam. Komposisi mikroorganisme di lapangan harus sama dengan yang ada di jamur daun di pegunungan. Bahan organik di ladang saya harus melimpah seperti jamur daun di pegunungan. Mineral di ladang saya harus beragam seperti jamur daun di pegunungan. Tanah di sebelah kiri penuh dengan kontaminasi yang terperangkap di lapisan tanah yang dipadatkan. Pertanian organik Jadam mengubah tanah itu menjadi tanah sebelah kanan, tanah dari pegunungan. Lakukan saja seperti yang dilakukan alam, itu jawabannya. Bertani akan selalu sulit jika pemadatan tanah dan kontaminasi bahan kimia tidak ditangani. Satu-satunya solusi untuk pencemaran tanah adalah mikroorganisme. Sama seperti mikroorganisme yang memurnikan air yang terkontaminasi. Mikroorganisme lokal yang kami butuhkan atau kami budidayakan di rumah akan dimasukkan ke dalam tanah untuk melarutkan kontaminan dan pengubahnya menjadi nutrisi tanaman. Ketika kontaminasi tanah serius, aplikasi mikroorganisme satu kali tidak cukup. Jadam merekomendasikan untuk menerapkan mikroorganisme ke ladang secara teratur 3-4 kali dalam sebulan, sepanjang tahun dengan mencampurkannya ke dalam air irigasi. Lihatlah hasilnya sendiri. Komposisi mikroorganisme di ladang saya harus sama dengan jamur daun di pegunungan. Jika Anda berpikir lebih ilmiah untuk memisahkan mikroorganisme menjadi orang baik dan orang jahat, maka metode Jadam akan menjadi pembuka mata yang lengkap. Mungkin tampak ilmiah untuk membagi mikroorganisme yang baik dan yang buruk. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membuat perbedaan seperti itu. Hanya beberapa dekade sejak ilmu pengetahuan modern mulai mempelajari mikroorganisme tanah, kurang dari 1% dari perkiraan 1 juta spesies yang ada telah dipelajari. Tidak mungkin memberi label mikroorganisme baik dan buruk. Bakteri adalah yang paling banyak dari semua mikroorganisme tanah. Tapi kita hampir tidak bisa melihat ke dalam bakteri bahkan dengan mikroskop elektron berteknologi tinggi. Meskipun kemajuan dalam biologi molekuler, kita masih tahu sedikit tentang hubungan timbal balik antara spesies mikroorganisme tertentu. Bacillus anthracis, orang jahat, terkenal yang menyebabkan kanker, tidak selalu jahat. Memiliki mereka dalam jumlah tertentu sebenarnya menjauhkan patogen lain. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri ini memiliki efek menghambat pertumbuhan kanker dalam tubuh manusia. Bacillus anthracis tidak bisa begitu saja dinilai sebagai buruk. Seperti semua bentuk kehidupan lain di bumi,
Itu semua tergantung pada situasi apa mereka berbeda. Bakteri coli juga tidak selalu buruk. E. coli menghancurkan iber dalam jumlah besar, membantu kita menyerap nutrisi dan air, dan mensintesis vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Tapi kita tidak dapat melakukan pencernaan dan penyerapan biasa. Perhatikan baik-baik alam dan Anda akan melihat bahwa pendekatan baik dan buruk hanyalah ilusi. Kedengarannya lebih ilmiah, canggih untuk membagi mikroorganisme menjadi baik dan buruk. Tetapi ini tidak lebih dari taktik pemasaran. Pelaku bisnis ingin memonopoli mikroorganisme dan menggunakan untuk keuntungan. Agen-agen ini mencoba menciptakan ketakutan di antara para petani tentang potensi bahaya bencana yang dapat ditimbulkan oleh mikroorganisme jahat. Mereka mencoba meyakinkan petani bahwa mereka tidak berpendidikan, tidak terlatih, tidak ahli, yang seharusnya tidak pernah mencoba untuk menangani mikroorganisme. Jadi, mikroorganisme yang baik telah efektif masuk ke tangan perusahaan dalam bentuk komoditas. Terlepas dari propaganda dan agenda perusahaan, kami adalah keturunan dari para petani yang menggunakan mikroorganisme secara efektif selama ribuan tahun. Adalah penyerangan datang dalam bentuk sains terhadap metode yang diuji oleh waktu adalah tidak masuk akal. Korporasi menggembar-gemborkan komunitas yang sebenarnya inferior namun mahal. Petani berulang kali diberitahu bahwa mereka bukan profesional dan yang terbaik adalah memberi produk dan teknologi terbaru, serta membeli ide-ide terbaru. Apa yang diklaim oleh para profesional sebagai mikroorganisme baik sebenarnya kurang dari 1:10.000 dari total spesies mikroorganisme yang ada. Apakah masuk akal bahwa sedikit dari semua mikroorganisme yang ada dan bercampur dipilih dan dijual sebagai obat mujarab untuk peningkatan seluruh bidang Anda? Apakah ini ilmiah? Seberapa paham para ahli tentang peran yang dimainkan oleh 9.999/10 sisanya? Hal serupa terjadi dalam teori tentang kesehatan manusia. Sampai saat ini, selesai 4.000 bakteri berbeda dilaporkan ditemukan di perut manusia. Katakanlah seorang ilmuwan telah mengidentifikasi 3 atau 4 di antaranya bermanfaat. Percayalah Anda pada ilmuwan jika dia mengklaim bahwa hanya dengan makan banyak dari 3 atau 4 jenis bakteri itu akan sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda, dan bahwa sisanya dapat diabaikan dengan aman. Adalah masalah akal sehat. Tetapi mengapa tidak ada yang mengajukan pertanyaan tentang mikroorganisme di bidang pertanian? 1 gram tanah dari jamur daun pegunungan mengandung miliaran mikroorganisme. Tingkat kami saat ini menggunakan mikroorganisme untuk pertanian benar-benar belum matang. Ini seperti mengklaim membangun taman lingkungan Korea dan kemudian memasukkan beberapa hewan liar dari Jepang dan membawa ikan tropis dari Amazon. Mikroorganisme adalah produsen nutrisi dalam sistem pencernaan manusia, dan di dalam tanah, ekskresi air sama dengan nutrisi. Jika Anda memilih hanya beberapa mikroorganisme, itu berarti Anda hanya menyediakan beberapa jenis nutrisi untuk tanaman Anda. Pasti berarti ketidakseimbangan nutrisi. Berhentilah berpikir untuk memilih beberapa mikroba, baik, dan menggunakan saatnya melepaskan diri dari jebakan dualisme. Jangan pilih mikroorganisme, mereka harus dianut secara keseluruhan. Kita harus mencoba merevitalisasi seluruh mikroekologi seperti yang ada di alam. Berhentilah mencoba untuk memilih, tetapi cobalah untuk mengembalikan keseimbangan dan keragaman yang telah lama hilang.
Jadam melihat mikroorganisme sebagai pekerja. Kami membutuhkan mereka untuk bekerja di bawah tanah di bidang kami. Jadi kami perlu menemukan dan membawa mereka yang telah hidup dalam kondisi yang paling mirip dengan bidang kami. Tidak ada tempat yang lebih baik tempat untuk menemukan daripada jamur daun di pegunungan terdekat. Sebaiknya produk yang dipasarkan tanpa lelah memiliki mikroorganisme budidaya pabrik yang berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan asal-usul non-asli lainnya yang jauh. Kami menyebutkan mikroorganisme yang hidup di hutan terdekat kami sebagai mikroorganisme asli atau IMO. Bawa mereka pulang, tanam dan gunakan. Dalam 1 gram terdapat sekitar 2 miliar hingga 10 miliar mikroorganisme. Ada lebih dari 1 juta spesies yang berbeda. Data yang diterbitkan oleh laboratorium di Denmark mengungkapkan bahwa 1 gram jamur daun mengandung 30.000 protozoa, 50.000 ganggang, 400.000 jamur, dan miliaran bakteri. Masukan mikroorganisme terbaik seperti yang dilihat Jadam adalah yang dioptimalkan untuk bidang Anda. Harus ada keserasian dan keseimbangan antara produsen, predator, dan dekomposer. Keanekaragaman adalah nilai utama. Apakah pandangan Jadam sangat sesuai dengan prinsip-prinsip mikrobiologi modern? Ilmu pengetahuan belum siap untuk menilai organisme mana yang menguntungkan atau merugikan. Pilihan terbaik kita adalah menerima alam apa adanya. Kuncinya ada pada cetakan daun di sekitar pegunungan. Jamur daun adalah kunci untuk optimalisasi lingkungan tanah, keseimbangan dan keragaman. Disinilah 4.000 tahun pertanian organik Korea berakar. Dengan medan pegunungannya, mereka memiliki harta karun yang berkubur di mana-mana. Penelitian di bidang pertanian harus memiliki tujuan yang jelas untuk melayani kepentingan umum. Saat kehilangan rasa tujuan, semua penemuan dan metodologi terkait terlalu mudah jatuh ke tangan perusahaan. Bukannya melayani petani, penelitian justru menguntungkan korporasi. Mikroorganisme adalah contoh yang baik. Ini adalah input penting dalam pertanian organik, namun sepenuhnya dikomersilkan. Mengelola mikroba adalah mengelola nutrisi bagi tanaman. Mikroorganisme tidak dapat melakukan perjalanannya tanpa bantuan air. Betapapun kuatnya mikroorganisme, lebih dari 95% tubuhnya adalah air, dan itu seperti hewan air. Itu tidak bisa begitu saja bergerak di dalam tanah kering. Mikroba harus diaplikasikan dengan air. Jika Anda ingin mikroorganisme Anda untuk mencapai ujung akar, maka air harus sampai di sana. Mikroorganisme harus berenang dengan air untuk mencapai tujuan itu. Yang paling penting adalah Anda menerapkan larutan mikroba sepenuhnya sebelum tanaman berakar. Penyelesaian awal akar menentukan keberhasilan panen. Penyelesaian awal akar sangat penting bersama dengan air, irigasi, dan nutrisi pupuk. JMS Jadam harus diterapkan secara intensif sebelum pertumbuhan akar aktif. Artinya, untuk pohon buah-buahan, masa itu adalah setelah daun-daun gugur sampai kecambah atau tunas muncul tahun depan. Untuk tanaman lapangan, dari setelah panen hingga sebelum transplantasi, pada periode ini Anda dapat memberikan air sebanyak yang Anda inginkan, sehingga mikroba dapat berenang jauh dan menyeluruh ke dalam tanah. Ketika ada tanaman yang tumbuh, Anda tidak bisa memberikan air tanpa batas, sehingga ada batasan untuk penetrasi mikroba. Pekerjaan pondasi tanah mengacu pada penerapan JMS Plus Mineral Plus.
Terapkan input ini secara intensif sebelum transplantasi, sehingga kondisi tanah benar-benar membaik dan nutrisi cukup. Lanjutkan menggunakan ini setelah tanam atau berbunga dalam jumlah yang lebih kecil. Tanah telah diaplikasikan dengan GMS cara sprinkler. Aktivitas mikroba menjadi begitu kuat sehingga seluruh permukaan ditutupi dengan hifa. Jika Anda menerapkan GMS sebelum transplantasi, penyelesaian akar akan sangat kuat.